Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi ini alhamdulillah sehat, Bu. Puasa? Alhamdulillah puasa, Bu. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Berarti hari ini semangat, Pak ya? Alhamdulillah semangat. Semangat untuk pembelajaran ya. Oke, karena semangat tadi berarti sudah siap dong untuk disupervisi. Insya Allah. Bismillah, siap, Bu. Di kelas berapa ya Pak nanti ya? Di kelas 6A. Kelas 6A. Jumlah muridnya berapa Pak? Jumlah muridnya 20 siswa. 20 siswa, oke. Kira-kira nih Pak ya, Oke. nanti Bapak itu akan melakukan pembelajaran seperti apa di kelas? Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memihak pada murid, dan saya akan berusaha dalam pembelajaran saya nanti supaya murid itu tidak bosan. Oke, berarti yang menarik Pak ya? Iya, insya Allah. Menarik supaya anak itu tidak bosan, terus yang jelas nanti pastinya anak-anak bisa menerima materi yang Bapak sampaikan. Ini nanti pembelajarannya tentang apa Pak ya? Pembelajarannya matematika, Bu, tentang pengolahan data. Insya Allah pagi hari ini belajarnya tentang modus. Materinya tentang modus. Berarti tentang modus pengolahan data statistik Pak Iya, ya? tentang statistik. Oke. Tujuan pembelajarannya nanti apa Pak? Tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami cara menentukan modus pada sebuah data. Iya. Siswa mampu mengidentifikasi modus pada sebuah data, dan siswa mampu menyelesaikan masalah pada pengolahan data. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya Pak ya? Kira-kira nih, Pak ya, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti? Yang saya persiapkan, Bu, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran seperti RPP, Bu. RPP, Terus juga saya sudah menyiapkan LKPD. LKPD. Terus bahan ajar saya berupa PPT. Oh, jadi Bapak menggunakan PPT, berarti Bapak nanti menggunakan video juga Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak, di dalam RPP Bapak itu ada tidak nanti kekuatan apa yang akan muncul, yang akan Bapak munculkan ketika pembelajaran? Oke. Di RPP yang saya buat, Bu, sudah saya munculkan kekuatannya lebih kurang, Bu. Saya sudah mempersiapkan alat peraga berupa potongan bangun data yang saya buat dari kardus, Bu. Oh, berarti ada lingkaran, Iya, misalnya seperti ada itu. bangun data. Oh, ada apalagi itu segitiga. Oke, luar biasa kali. Berarti potongan-potongan kardus itulah nanti yang akan meyakinkan Bapak ya, bagaimana meyakinkan bahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa mengerti dari bangun-bangun data tersebut. Oke, ini kira-kira kelemahannya ada enggak saat pembelajaran itu? Biasanya, Bu ya, dalam setiap kali saya melaksanakan pembelajaran di kelas, ada saja, Bu, kekurangan yang mungkin anaknya kurang fokus, kurang konsentrasi, anaknya juga mungkin banyak bermain, seperti itu, Bu. Mungkin nanti kekurangan mereka tuh tidak fokusnya dalam frekuensi pengolahan data. Oke, memang Pak ya, memang kadang-kadang kan kekurangan ketidakfokusan itu pasti ada Pak ya. Biasanya nih bagaimana Pak kita itu sebagai guru untuk supaya anak-anak kembali itu fokus? Biasanya, Bu, saat anak-anak sudah tidak fokus, kita kasih permainan sebentar seperti ice breaking, tepuk semangat, dan lain-lainnya, Bu. Luar biasa sekali semangat Pak Imung ya. Nah, sekarang nih kalau sudah selesai semua kegiatan pembelajaran, harapan apa yang Bapak inginkan? Harapan saya tidak muluk-muluk, Bu. Semoga
tujuan dari pembelajaran saya itu tercapai pada anaknya. Luar biasa sekali. Terus anaknya itu belajarnya dengan senang dan pulang ke rumah mereka dapat pengetahuan dari apa yang saya sampaikan. Luar biasa sekali. Jadi pulang ke rumah itu anak-anak sudah mendapat pengetahuan, tetapi tetap senang dan gembira sampai rumah Pak ya. Oke. Berarti ini sudah siap Pak ya kita melakukan supervisi, melakukan pembelajaran di kelas? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kalau begitu, ayo kita ke kelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Amin, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nadia sama Pares. Keterangannya apa nak? Sakit. Nah anak-anak, mengingat teman kita pada pagi hari ini dua yang sakit, untuk itu kita harus menjaga kesehatan agar badan kita sehat dan setiap hari kita dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah. Amin. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional agar lebih bersemangat dan jiwa nasionalisme kita tumbuh pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Untuk itu anak-anaknya dipersilahkan berdiri dan menyanyi dengan semangat. Memutar video. Anak-anak boleh menyaksikan. Bagus tidak videonya? Bagus. Coba satu anak laki-laki dan satu anak perempuan tunjuk tangan, ceritakan apa yang video kita tonton hari ini. Siapa yang berani coba? Ayo, tunjuk tangan dulu. Satu anak cewek, satu anak cowok. Boleh? Boleh nak? Ya, ceritakan videonya. Di video itu ada beberapa semut yang sedang bergotong royong. Kita akan belajar matematika, yaitu tentang pengolahan data. Khususnya kita akan belajar tentang modus. Apa itu modus dan lain sebagainya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu, siswa mampu memahami cara menentukan modus. Mulai pada sebuah, perhatikan gambar tayangan di atas. Ada gambar anak-anak, sepertinya mereka lagi berfoto selfie. Oke. Nah, foto anak-anak ini, mereka ini salah satu grup basket di sekolah. Yang lagi warna merah. Sekarang kita akan memasukkan ke data, yaitu menentukan turus dan frekuensinya. Yang pertama warna hijau. Siapa yang mau maju ke depan? Ya boleh yang itu nak. Warna merah maju. Lanjut Rizky.
betul jawaban Rizky? Betul. Kasih aplaus lagi. Yang terakhir warna putih. Kita baca ya dari hasil teman-teman yang maju bahwa warna hijau torusnya ada 2. Otomatis frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi frekuensinya ada 8. Kemudian nomor 4 dengan berat badan 36 kg, torusnya 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 3 diagram, yaitu diagram kendaraan yang melalui jalan selamat sendirian. Kemudian dari video yang kita tonton tadi bisa mengerti istilahnya apa itu modus? Oke? Modus adalah nilai yang paling terbanyak. Oke, hapus dulu. Modus adalah nilai yang paling banyak. Nah, selanjutnya. Betul anak-anak? Betul. Lanjut. Terima kasih ya. Lanjut. Selanjutnya kemeja pria. Oke, kita tulis ya. Celana panjang. Artinya apa, anak-anak? Artinya Iya, Jel? yang paling laku adalah celana paling wanita. Oke, pinter, kasih hapus itu aja. Kasih per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga bangda kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Segi 4 ya, Ini segi ya? Bisa bersama kalau sana. Maju kelompok 3. Wakil dari kelompok 3 bawa alatnya, hitung yang segi 4 lurusnya. Lanjut. Kuat, ulang lagi. 1. Oke. Temannya minggir, lanjut. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagunya Mariam Tomong. Yuk, kita mulai sama-sama ya. Kita kasih tepuk tangan sambil biar dia meriah. Oke. 1, 2, mulai. Kembali kita Bu Wiwi. Ya Bu Titi. Pak Imung. Ya Bu. Oke. Terima kasih Pak Imung ya sudah mau bekerja sama dengan saya dalam proses supervisi pembelajaran di kelas. Ya, sama-sama. Waduh, luar biasa sekali kemarin itu Pak Imung ngajarnya. Anak-anak senang, sepertinya sudah menyenangkan sekali di dalam kelas ini. Terima kasih. Sudah ada supportnya. semangat. Iya. Pak, ya. Nah ini menurut Bapak bagaimana kemarin itu pembelajaran? Sesuai dengan yang Ibu amati, Hmm? pembelajarannya belum 100% sempurna Bu, kalau penilaian saya Bu ya, karena masih ada kekurangan di sana sini, baik dari saya sebagai gurunya Bu maupun juga sebagai anak. Mungkin kekurangan ataupun yang kehilapan dari saya Bu, mungkin saat pembagian kelompok, saat mengkondisikan kelas,
dan lain sebagainya mungkin belum efektif, Bu. Salah satu contohnya mungkin saat pembagian kelompok, mungkin jumlah pembagian kelompoknya mungkin tidak merata, Bu. Mungkin kedepannya akan saya tambah lagi, karena yang kita lihat kemarin, karena sedikitnya kelompok sedangkan jumlah anak yang dalam kelompok itu banyak, sehingga waktu kita proses kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok itu mungkin ada anak yang keterlibatannya mungkin tidak 100% ikut serta, mungkin ada yang main-main, Bu, ada yang cuma sekedar memegang alat peraganya, mungkin seperti itu, Bu. Mungkin kedepannya insya Allah akan saya perbaiki dari RPT dan proses kegiatan belajar mengajarnya, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, tadi kan Pak Imu bilang nih, ternyata pembagian kelompoknya ini terlalu sedikit, padahal kan jumlah siswanya banyak, Pak ya. Oke. Menurut Bapak itu gimana supaya lebih efektif lagi dalam pembelajaran di dalam kelompok kolaborasi anak-anak tersebut? Ya, Bu, sepertinya di dalamnya itu adanya ketidaksempurnaan saya dalam mengkondisikan disiplin waktu. Berarti ada rasa ketidak-enjoyan Bapak nih? Iya. Ketika Bapak ini tidak merasa enjoy, kedepannya harus seperti apa supaya itu pembelajaran, kan kalau saya lihat kemarin tuh anak-anak sebenarnya sudah senang gitu ya, ternyata ini di gurunya sendiri nih merasa belum enjoy, Pak ya. Jadi gimana Bapak itu kedepannya membuat diri Bapak dulu nih merasa enjoy supaya anak-anak ini tertular lebih enjoy lagi kan dalam belajar gitu. Oke. Kedepannya, Bu, kekurangan yang saya lakukan akan saya perbaiki. Kedepannya juga saya akan bawa anak itu ke pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, lebih menghidupkan anak dalam kegiatan berkelompok dan menimbulkan rasa antusias anak untuk maju ke depan, membahas kelompoknya, memberi pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, ini tadi Bapak itu berbicara tentang antusias anak. Iya. Kalau kemarin memang saya lihat mereka memang senang, tetapi antusiasnya memang agak hilang gitu, Pak ya. Kira-kira gimana nih cara meningkatkan antusiasan anak ini supaya mereka itu belajarnya lebih lebih semangat gitu kan, karena antusias tadi keluar dari diri dia. Seperti ini mungkin, Bu, ya. Karena dalam kegiatan pembelajaran itu, pembelajaran yang baik biasanya dengan menggunakan alat peraga yang banyak, yang bermacam ragam, yang berinovasi dan lain sebagainya. Sedangkan yang kegiatan kita kemarin itu sepertinya alat peraganya hanya terpaku dengan satu bangun ruang yang saya buat dari kertas karton untuk menghitung jumlah modusnya. Mungkin kedepannya, Bu, alat peraganya akan saya lebih perbanyak lagi, pilihan-pilihan anak untuk menentukan modus saya akan dikembangkan lagi dan lain sebagainya. Mungkin cara mengembangkannya itu gimana nih Pak kira-kira? Kan banyak tuh contoh-contohnya, Iya. cara yang terbaik nih yang ada yang bisa Bapak kembangkan. Mungkin seperti ini, Bu, ya. Kita kemarin kan dibagi dalam beberapa kelompok nih. Untuk kedepannya mungkin anak kelompok A kita tunjuk untuk menentukan modus anak dari sisi tinggi badan. Wow, luar seperti itu, biasa Bu. sekali. Mungkin yang kelompok B-nya kita kasih lagi modus untuk ukuran berat badan anak, Bu. Luar Oke. biasa sekali. Yang ketiganya mungkin hobi mereka, Bu, dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya akan lebih seperti itu mungkin, Bu. Berarti Bapak ini akan melaksanakan nanti pembelajaran lebih asik, Pak ya? Iya. Karena kan mereka pakai diri sendiri nih, data dari diri sendiri. Luar biasa sekali, Pak ya. Artinya nanti Bapak ini akan
memanajemen waktu tadi kan Ya, pertama. sepertinya manajemen waktunya harus benar-benar diperbaiki, Bu. Terus yang kedua akan membuat kolaborasi anak itu lebih efektif Ya. dengan mungkin 3-4 siswa gitu coba ya berkelompok. Terus selanjutnya Bapak ini tadi juga akan memberikan contoh tadi ya. Contoh yang lebih yang kreatif lagi ya, Bu. berkaitan dengan diri anak itu ya. Biasa Misalnya, sekali, Pak, ya. Anaknya tadi kan mengukur tinggi badan, jadi seberapa anak di kelompok itu diukur tinggi badannya. Nanti dia mungkin pindah ke kelompok B, ayo kita ukur tinggi badan. Antusias Iya, sekali, iya. penasaran dengan tinggi Iya, badan iya. temennya. Tinggi badan maupun berat badan, Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, terus Pak ini ya, setelah tadi kita berbincang-bincang nih, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan nih dari pasca observasi kita ini? Yang dapat saya simpulkan mungkin seperti ini, Bu. Pembelajaran itu akan efektif bila kedua belah pihaknya, kita guru sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan anak sebagai peserta didik harus adanya kesinambungan dulu, Bu. Terus kita sebagai gurunya harus harus menguasai materi ya, kreatif, harus menguasai materi dan tegas dan jelas sehingga anak tuh mudah menyerap pelajaran, mudah menerima apa yang kita jelaskan, dan mereka bisa mengambil intisari dari apa yang kita pelajari hari itu mungkin. Luar biasa Iya, sekali, iya. Pak ya. Iya, Bu. Ini coba saya mau Pak ya. Tadi kan sudah Bapak simpulkan seperti itu. Nah, harapan Bapak ini apa ke depannya? Harapan saya ke depannya, saya sebagai seorang pendidik harus menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan untuk kekayaan saya sebagai seorang pendidik yang akan saya bawa ke kelas untuk memperkaya kegiatan belajar mengajar. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti Pak Imung gitu ya dapat menjadi guru yang lebih Amin, Bu. mantap lagi, Amin, Bu. wawasannya lebih luas, sehingga dapat mendidik, mengajar anak, melakukan proses pembelajaran Amin. sangat-sangat Amin, Bu. optimal dan menyenangkan Amin. gitu ya Pak ya. Oke, cukup sekian saja kita melakukan observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga Bapak selalu sukses dalam pembelajaran. Amin.